Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Lestari dari kelas 1M Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 2021143493 Fakultas FKIP. Dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPD. Mata kuliah pengantar pendidikan, tema materi sebagai faktor pendidikan. Materi sebagai faktor pendidikan. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan keseluruhan adalah kemampuan dan keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari silabus, yakni rencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menepati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. 1. Pengertian materi pendidikan. Dalam pendidikan, khususnya proses pembelajaran, salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan keseluruhan adalah kemampuan dan keberhasilan seorang guru yang merancang serta menyampaikan materi pembelajaran. Materi pada hakikatnya merupakan unsur penting dari pembelajaran, yakni prediksi, perencanaan, dan penyampaian tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran. 2. Cakupan materi pendidikan. Cakupan materi pendidikan terdiri dari 1. Aspek kognitif atau fakta, konsep, prosedur. Aspek afektif, aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap jenis-jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. 2. Kelausan. Cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. 3. Kecukupan atau memadainya materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Maka untayan materinya mencakup A. Penguasaan atas konsep pembelian, penjualan, laba, dan rugi. B. Rumus menghitung laba dan rugi jika ketahuan pembelian dan penjualan. C. Penerapan atau aplikasi rumus menghitung laba dan rugi. 3. Pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Pendidikan biasanya dimulai pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa dimulai dari sebelum bayi lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa atau mengajar bayi mereka sebelum kelahiran.
Bagi sebagian orang, pengalaman hidup sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya. Anggota keluarga memiliki peran pembelajaran yang sangat mendalam, seringkali lebih mendalami dari yang disadari mereka, meskipun pembelajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.